Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama dalam cawan lebur bersama Kristus. Pelajaran keempat, melihat wajah tukang emas. Selasa, 19 Juli. Kata-kata terakhir Yesus. Yesus berada di Yerusalem untuk mati. Menurut Injil Matius, jam pengajaran terakhir Yesus sebelum Paskah dihabiskan untuk menceritakan perumpamaan kepada murid-muridnya, termasuk perumpamaan tentang 10 gadis serta domba dan kambing. Kisah-kisah ini berhubungan dengan cara kita harus hidup saat kita menunggu kedatangan Yesus. Jadi relevansinya dengan hari ini, dengan tanda-tanda kedatangan Yesus yang segera di sekitar kita, tidak pernah lebih signifikan. Dalam perumpamaan 10 gadis, banyak komentator menunjukkan bahwa minyak adalah lambang Roh Kudus. Ellen White setuju, tetapi juga mengatakan bahwa minyak ini adalah simbol karakter, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat diperoleh siapapun untuk kita. Bacalah perumpamaan tersebut. Dalam hal apakah makna cerita tersebut berubah, tergantung pada apakah Anda melihat minyak sebagai simbol Roh Kudus atau kepemilikan karakter. Apakah implikasi dari cerita ini bagi Anda jika minyak melambangkan Roh Kudus atau karakter seperti Kristus? Bacalah perumpamaan tentang domba dan kambing dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Kriteria apakah yang digunakan untuk memisahkan domba dan kambing? Perhatikan bahwa raja memisahkan domba dan kambing berdasarkan pekerjaan mereka, karakter mereka. Meskipun Yesus tidak mengajarkan keselamatan melalui perbuatan di sini, kita dapat melihat betapa pentingnya pengembangan karakter dalam rencana keselamatan, dan bagaimana mereka yang benar-benar diselamatkan oleh Kristus akan mencerminkan keselamatan itu melalui kehidupan dan karakter mereka. Ada pepatah yang mengatakan bahwa karakter adalah sosok seseorang dalam kegelapan. Orang seperti apakah Anda ketika tidak ada orang yang melihat? Apakah yang diberitahukan oleh jawaban Anda tentang perubahan-perubahan yang perlu Anda lakukan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Fokus perenungan pelajaran sekolah sahabat kita di hari ini berada di dalam Matius pasal 25. Dan kalau kita membaca di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-46, di sana ada beberapa perumpamaan yang menggambarkan bahwa kita siap atau tidak siap, atau kita sadar atau tidak sadar, Yesus akan datang kembali. Di dalam pasal tersebut ada perumpamaan mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dan di ayatnya yang ke-8 berbicara mengenai minyak. Minyak adalah Roh Kudus, tetapi ada juga interpretasi mengatakan bahwa minyak itu adalah karakter. Dan kalau kita membaca di dalam perumpamaan tentang talenta ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-30, ini juga banyak berbicara mengenai karakter seseorang. Begitu pula di dalam Matius 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. Di dalam ayat-ayat ini banyak berbicara mengenai karakter seseorang. Mengapa karakter itu menjadi hal yang penting ketika kita hendak menunggu kedatangan Tuhan itu? Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, watak, atau tabiat yang membedakan seseorang dengan yang lain. Karakter itu dibentuk dari kehidupan kita sehari-hari, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang kali, dan pada akhirnya itu akan menentukan siapa kita. Sebagai pengikut Kristus, saudara dan saya, kita wajib memiliki karakter sama seperti Kristus. Karakter inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan karakter salah satunya dibentuk dari penderitaan, tantangan kehidupan yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita silih berganti. Apakah kita mau memutuskan untuk tetap ada di dalam Tuhan atau tidak? Dan syarat utama supaya kita dapat memiliki karakter sama seperti dengan Kristus adalah kita harus tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana caranya kita tinggal di dalam Tuhan? Kita menuruti akan firman-Nya, dan jangan lupa untuk terus berkomunikasi dengan Dia lewat doa, sehingga kita akan bergaul karib dengan Dia oleh karena kita telah melakukan akan firman-Nya.
2 Timotius 3:16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika kita ada di dalam Tuhan, mengizinkan Allah membentuk akan kehidupan kita melalui firman-Nya, maka kita akan diubahkan. Karena pada saat Yesus datang kembali untuk menjemput saudara dan saya, tubuh fisik kita akan diubahkan, tetapi tabiat atau karakter kita tidak akan diubah oleh Allah. Karakter kita dibentuk ketika kita ada di dunia ini pada saat ini. Mari kita terus setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, menuruti akan firman-Nya, dan kita hidup di dalam Tuhan, sehingga karakter kita akan diubahkan lebih hari lebih sama seperti dengan Kristus. Karena apabila kita telah diselamatkan oleh Kristus, maka akan mencerminkan keselamatan itu melalui kehidupan dan karakter saudara dan saya. Mari kita terus setia, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan mengizinkan Tuhan menguasai akan kehidupan saudara dan saya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami membentuk karakter kami selaras dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.